if we restart? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashari. Saya adalah guru kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Pasar Lembu, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 2025 di LPTK IAIN Madura dengan NIM 25381101221. Cahaya pagi menembus kaca jendela, sinar harap memenuhi seluruh kamar ini. Hangatnya terang di setiap helaan nafas, keindahan yang mengusik hatiku ini. Biarlah cahaya pagi membawaku pergi, menjelajah dunia dengan semangat yang tulus. Terangi jalan hidupku dengan kebahagiaan ini, begitu mempesona. Assalamualaikum. Ketua kelas baca doa. Siap, Bro. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang lain, mari berdiri, kita nyanyikan lagu Raya bersama-sama. Silakan duduk. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Hadir. Bagus sekali. Baik. Anak-anak, hari ini materi kita hari ini yaitu faktor alam yang mengakibatkan perubahan alam. Nah, kita sama-sama ketahui bahwa ada banyak hal yang mempengaruhi perubahan alam di sekitar kita. Apa saja kira-kira? Gempa bumi, bagus. Angin topan. Ya, bagus sekali. Nah, di sini kita akan membahas apa-apa sebenarnya
faktor-faktor apa saja yang sebenarnya yang dapat mengakibatkan perubahan alam itu secara mendalam. Nah, jadi namun sebelum kita pelajari ini, marilah sama-sama kita ikuti pelajaran kita ini dengan hikmat, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, agar kita dapat mengetahui apa sebenarnya yang dapat mengakibatkan perubahan alam ini. Karena kita juga sama-sama tahu bahwa alam kita sebenarnya ini sudah tua. Nah, dari mulai Nabi Adam hingga saat ini, alam kita masih ada, sudah ribuan tahun. Maka biasa dan wajarlah kalau seandainya dunia kita ini, di alam kita ini yang sudah tua, berubah-ubah. Nah, tapi perubahannya itu bagaimana? Nah, apakah dapat berubah seperti itu saja dengan sendirinya? Nah, dalam pelajaran kali ini mari sama-sama kita ikuti agar kita sama-sama paham bagaimana bentuk perubahan ini. Nah, sekarang ada pun tujuan kita mempelajari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. Jadi setelah ini diharapkan kamu mampu mengetahui bagaimana cara perubahan kondisi alam. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, masyarakatan, dan ekonomi. Jadi setelah mempelajari ini, diharapkan kamu nanti mampu mengetahui apa sebenarnya dampak yang terjadi jika seandainya bencana alam ini terjadi. Kali ini mari sama-sama kita ikuti agar kita sama-sama paham bagaimana bentuk perubahan ini. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan satu buah video pembelajaran terkait dengan perubahan alam. Mari sama-sama kita saksikan bersama. Bencana alam. Apa yang dimaksud dengan bencana alam? Bencana alam adalah peristiwa bencana yang disebabkan oleh fenomena alam. Beberapa bencana alam yang umum terjadi meliputi banjir, angin topan, gempa bumi, kebakaran hutan, dan tornado. Bencana-bencana ini dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi manusia, bangunan, dan lingkungan. Macam-macam dan sifat bencana alam. Mari kita mulai. Gempa bumi, karena angin yang kuat dan itu bisa berbahaya. Jika terjadi, yang harus dilakukan adalah tinggal di dalam rumah dan menjauh dari jendela. Tsunami. Tsunami adalah gelombang air besar yang datang ke pantai dengan sangat cepat. Ini bisa terjadi ketika ada gempa bumi di dalam laut atau letusan gunung bawah laut. Gempa atau letusan ini bisa membuat air laut bergerak. Jika kalian tinggal di daerah yang rawan bencana, mungkin Anda perlu mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk selalu belajar dan bersenang-senang. Baik, itu tadi adalah video yang telah kita lihat. Dari video yang kita lihat tadi, kira-kira menurutmu bencana apa yang sering terjadi di daerah ataupun di sekitar kita? Banjir, gempa longsor, gunung meletus, angin kencang, angin topan ya, tsunami juga pernah dulu di Aceh sudah pernah terjadi. Baik, perhatikan ke depan. Gambar apa ini? Banjir.
Di sebelah kiri atas, ya, di sebelah kiri atas itu adalah orang mengungsi. Orang mengungsi. Kenapa mengungsi? Karena kena banjir. Sebelah kanan atas itu dampak banjirnya, sedangkan yang sebelah bawah itu proses banjirnya. Itu sedang banjir terjadi. Baik. Peristiwa alam. Sebelum mempelajari tentang bencana alam, kalian perlu tahu apa itu peristiwa alam. Peristiwa alam adalah kejadian yang terjadi di bumi secara alami. Secara alami itu maksudnya tidak ada campur tangan manusia. Siapapun tidak ada. Yang ada memang hanya gejala alam. Tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti hujan. Siapa yang bisa mengendalikan hujan? Tidak ada. Sebelah sini aja lah hujan, di sebelah sana tidak. Kan gitu. Ada yang bisa seperti itu? Tidak bisa. Lalu apa lagi? Gelombang laut. Laut itu kadang-kadang mau ombaknya tinggi, kencang atau santai. Gempa bumi. Siapa yang bisa melarang bumi itu untuk tidak gempa? Tidak ada. Memang alam itu dia. Selanjutnya gunung meletus. Berbagai peristiwa membuat bumi terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena angin dapat merobohkan semua bangunan yang dilalui dia ataupun menumbangkan pohon-pohon. Selanjutnya tsunami, dan yang terakhir tanah longsor. Perhatikan gambar di depan. Apa itu? Angin topan. Anginnya berputar, ya kan? Petir. Kenapa? Karena angin itu memang biasanya disertai dengan petir. Itu yang sebelah kanan adalah dampaknya. Baik, lanjut. Selanjutnya kerusakan ekosistem seperti sungai, danau yang mengering hingga hewan kehilangan habitat. Ya, ikan-ikan itu kalau seandainya kolam ataupun sungai sudah mengering habis, ikan akan mati. Kemana lagi tempatnya? Sedangkan ikan itu hidup kalau ada air. Baik, selanjutnya banjir. Coba kita perhatikan gambar yang di depan. Banjir. Rumah tenggelam, ya kan? Jalan mau ke rumah kita hilang, ya kan? Hilang, tidak terlihat. Banjir adalah peristiwa ketika air menggenangi daratan seperti taman, jalan, dan rumah. Jadi taman, rumah, jalan itu tertimbun atau digenangi oleh air. Untuk merelakskan diri kita, mari sama-sama kita lakukan lagi tepuk semangat. Bisa? Bisa? Mari sama-sama tepuk semangat. Dari yang saya jelaskan tadi, di sini menyiapkan tugas kelompok. Jadi kamu selesaikan tugas ini secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang masing-masing yang telah kita tentukan. Nah, setelah kita tentukan, diskusikan dengan kelompokmu apa yang terjadi jika seandainya bencana itu terjadi, atau bagaimana cara menanggulanginya sesuai dengan yang ada di tugas. Mengerti? Saya bagikan dulu.
Silahkan didiskusikan dengan temanmu apa dari pertanyaan yang ada di tugas tersebut. Gimana? Ada masalah? Tidak, Pak. Selesai? Sudah selesai semua kan? Sudah. Sekarang saya mau kamu presentasikan hasil dari kerjaanmu itu, dari jawaban itu ke depan kelas. Sedangkan yang lain menyimak dan memberikan tanggapan apakah jawaban itu sudah sesuai atau belum dengan yang mereka jawab. Paham? Silakan kelompok yang pertama. Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Bencana alam. Nama bencana alam adalah banjir. Penyebabnya adalah membuang sampah sembarangan. Cara penanggulangan adalah membuang sampah pada tempatnya. Nama bencana adalah longsor. Penyebab longsor adalah gempa sembarangan. Terima kasih. Baik. Bagaimana pendapat yang lain dengan dari hasil yang dibacakan oleh temanmu tadi? Sesuai? Baik. Kelompok nomor 2, silakan. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 memahami bencana alam. Banjir, sebab hujan terlalu deras seharian, akibat membuat rumah terendam. Sana longsor, sebab menebang pohon sembarangan, akibat mengakibatkan rumah hancur. Yang bertiup sangat kencang akibat kehancuran rumah. Baik. Dari apa yang dibacakan temanmu, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah sesuai? Sesuai. Ada kira-kira yang harus diperbaiki? Tidak. Baik, silakan dulu. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Bagaimana? Apakah menurut pendapatmu dari jawaban yang telah didiskusikan dari kelompok ketiga ini sesuai? Sesuai. Ada kira-kira yang mau menambahkan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Sudah pas? Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Kelompok yang terakhir, kelompok nomor 4. Silakan. Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil kami.
Bencana alam, nama bencana banjir, penyebab karena penebangan pohon, cara penanggulangan, buang sampah pada tempatnya. Nama bencana, longsor, penyebab karena penebangan pohon secara liar, cara penanggulangan, tidak boleh menebang pohon secara liar. Nama bencana, gempa bumi, penyebab pergeseran tanah, cara penanggulangan, jangan menebang pohon. Nama bencana, gunung meletus, penyebab menguapnya meang, cara penanggulangan, jangan menebang pohon. Kira-kira dari pendapat yang telah ditulis dari kelompok keempat ini sesuai atau tidak? Sesuai. Apakah ada yang mau menambahkan? Tidak. Tidak ada, pas. Silakan duduk. Beri tepuk tangan. Ini blok apa ya? Mana? Baik. Baik. Nah, setelah saya evaluasi hasil kerja kamu ini, hasil kerja kita semua sudah bagus dan detail. Hanya saja kita perlu memahami lebih luas lagi nanti apa itu dampaknya, karena saya biasa bagus. Kalau gitu dari hasil yang telah kita kerjakan ini tetap bagus. Mari sama-sama kita berikan aplaus dengan memberikan tepuk wow bersama-sama. Baik, sama-sama kita lakukan tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, bagus. Baik. Nah, anak-anak, di sini Bapak masih ada tugas, yaitu tugas mandiri. Nah, ini tugas mandiri. Tugas mandiri ini dikerjakan secara mandiri, tidak secara berkelompok, sendiri-sendiri ya. Bapak bagikan dulu. Baik, sudah selesai? Sudah. Baik, silakan kumpulkan kembali tugas mandiri. Oke. Bapak sudah memeriksa tugas yang kamu kerjakan dan hasilnya sangat memuaskan. Nah, baiklah anak-anak. Adapun kesimpulan kita dalam pelajaran hari ini yaitu, mari sama-sama kita baca. Apa kesimpulan kita hari ini? Kesimpulan peristiwa
Bencana alam adalah peristiwa alam yang menimbulkan kerusakan dan bahaya bagi manusia. Kita hadapi atau terjadi di daerah kita, kita harus tahu bagaimana cara melindungi diri kita. Kenapa? Karena bencana alam ini menimbulkan dampak-dampak yang sangat merugikan. Oleh karena itu, kita perlu mengenal dan waspada terhadap bencana alam. Kita harus mengenal kalau waktunya hujan deras mau banjir, kita harus hati-hati. Jadi anak-anak, Bapak ingin bertanya kepada kita semua sebelum pelajaran kita tutup. Yang pertama, apakah kamu senang dengan pelajaran atau materi kita hari ini? Senang? Materi apa atau pembahasan apa yang paling kamu sukai pada pelajaran atau pertemuan hari ini? Soalnya ya, bukan videonya ya. Baik. Lalu apa yang paling yang kamu rasakan dalam pelajaran kali ini? Oh ya, baik. Lalu jika seandainya, ya Ilham, kamu disuruh memberi bintang 1 sampai 5 dalam pertemuan kita hari ini, berapa bintang lah yang kamu beri pada pelajaran atau pertemuan kita hari ini? 5. Wow, luar biasa. Baik, anak-anak, mungkin hanya demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan akan datang kita masih seperti ini, semuanya hadir sehingga pelajaran kita dapat maksimal. Nah, sebelum kita tutup, saya berharap kamu membaca materi ataupun pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan akan datang, yaitu tentang pelajaran ataupun membahas tentang pemulihan ekosistem. Jika tadi bencana yang mengakibatkan kerugian atau dampak, maka pertemuan akan datang kita akan membahas terkait masalah pemulihan. Terkait pemulihan apa? Ekosistem. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Silahkan dipakai dan disimpan bukunya. Ketua kelas baca doa. Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan akan datang.